Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur pada Allah. Kembali pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan saudara-saudari selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti perkuliahan Metopen atau metode penelitian ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita sama-sama awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari semua, perlu Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini sudah memasuki pertemuan kita yang ke-14. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan materi kita, dan setelah itu kita akan laksanakan ujian akhir semester. Silakan saudara-saudari mempelajari, ya, memutar kembali semua video yang pernah Bapak sampaikan. Kemudian nanti soal ujian kita akan kita ambil dari video-video yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Kalau pada minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan klasifikasi penelitian berdasarkan paradigma atau cara pandang, maka hari ini kita akan berbicara secara ringkas tentang klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode itu ada beberapa klasifikasi penelitian menurut ahli, ya. Pertama kita kenal dengan istilah historical research, penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu penelitian yang mencoba menyelidiki kecenderungan masa lampau untuk membantu menjelaskan kejadian atau keadaan masa kini ataupun dan memprediksi masa depan. Jadi penelitian historical dilakukan hari ini, namun yang diteliti itu adalah kondisi trending yang terjadi pada masa lampau. Nah, kemudian hasilnya nanti mencoba untuk menjelaskan fenomena hari ini dan memprediksi masa yang akan datang. Jadi ini dari sisi metode, cara penelitiannya adalah menyelidiki kecenderungan yang terjadi pada masa lampau. Itu yang pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Yang kedua, berdasarkan cara atau metode ini, kita kenal dengan penelitian deskriptif atau descriptive research. Penelitian deskriptif itu mengeksplorasi, ya, menemukan dan dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan keberadaan suatu objek ataupun kejadian yang diteliti saat ini. Jadi dia situasinya current situation, situasi yang terjadi saat ini. Peneliti mencoba mengungkap, menggambarkan suatu objek atau subjek secara detail dengan cara menggambarkan. To describe, menggambarkan suatu kondisi yang terjadi, fenomena yang terjadi saat ini. Jadi situasinya saat ini, current situation. Caranya dengan menggambarkan ataupun mendeskripsikan. Itu penelitiannya dikelompokkan kepada penelitian descriptive research. Kemudian ada lagi ahli mengelompokkan klasifikasi penelitian berdasarkan metode itu yang kita kenal dengan correlational research. Correlational research atau tentang korelasi dilakukan dengan cara, ya, dengan cara menghubung-hubungkan atau menghubungkan antara dua atau lebih variabel, ya, menghubungkan antara dua atau lebih variabel. Perlu diingat bahwa kesimpulan penelitian korelasional tidak membuktikan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hanya membuktikan hubungan korelasional itu untuk memprediksi. Perlu saya ingat
pembuktian hubungan sebab akibat tidak bisa melalui penelitian korelasi. Penelitian korelasi dia hanya mengungkap 3 hal atau 4 hal. Pertama, mengetahui ada atau tidaknya hubungan. Kedua, arah hubungan. Ketiga, tingkat keeratan hubungan. Dan keempat, biasanya kalau lebih lanjut, itu memprediksi hubungan. Memprediksi pola hubungan. Jadi penelitian korelasional hanya mampu berbicara tentang itu, membuktikan itu. Ada atau tidak hubungan, arah hubungan, tingkat keeratan hubungan, pola hubungan. Sementara penelitian korelasi tidak mampu membuktikan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang mampu membuktikan hubungan sebab akibat hanya 2 jenis penelitian, penelitian eksperimen dan penelitian kausal komparatif. Nanti akan kita kupas lebih dalam pada Metopen 2. Hari ini mungkin saudara bingung, kok Bapak berbicara banyak jenis penelitian. Hari ini Bapak hanya mengenalkan pengelompokan penelitian menurut ahli. Bukan berarti kita akan mendalami masing-masing penelitian itu hari ini. Untuk satu jenis penelitian itu membutuhkan waktu 1 kali pertemuan, nanti akan kita kupas itu. Jadi saudara sekarang hanya memahami, ibarat melihat gunung, kita melihat gunung dari kejauhan aja dulu. Di Metopen 2 nanti, gunung itu akan kita lihat langsung kita pergi ke gunung itu. Itu maksudnya. Jadi ini adalah pandangan secara menyeluruh bagaimana pengelompokan penelitian berdasarkan cara atau metode. Ya, jadi ada caranya dengan menghubung-hubungkan. Apakah ada hubungan antara motivasi dengan hasil belajar? Itu tergolong nanti kepada penelitiannya korelasi. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional seseorang dengan prestasi akademik? Itu juga penelitian mencoba menghubung-hubungkan. Di peneliti menghubung-hubungkan antara 2 atau lebih variabel, ya, itu tergolong kepada penelitian korelasional atau correlational research. Kemudian, klasifikasi penelitian berikutnya adalah kausal komparatif. Kausal komparatif itu penelitian di mana si peneliti mencoba membandingkan 2 situasi, 2 kelompok tanpa memberikan treatment atau perlakuan yang bersifat ex post facto atau sudah terjadi. Jadi bedakan ya waktunya. Ada yang sudah terjadi, historical research, ada yang sedang terjadi, deskriptif, ada yang ex post facto. Ya, untuk korelasional dan kausal komparatif, waktunya itu sudah terjadi, tetapi kita menelitinya juga saat ini. Ya. Jadi kalau kausal komparatif, kita mencoba, si peneliti mencoba membandingkan 2 kondisi yang sama-sama kondisinya sudah terjadi. Sebagai contoh, kemarin ada kebijakan pemerintah mensertifikasi guru. Sertifikasi guru itu ada dengan jalur portofolio, mengumpulkan berkas-berkas. Kemudian ada lagi jalurnya dengan PLPG, pelatihan dia dulu, gitu, diinapkan sekian hari. Pertanyaannya, manakah yang lebih efektif, manakah yang lebih berkontribusi terhadap kinerja seorang guru yang disertifikasi melalui PLPG atau lewat portofolio? Lalu saudara ingin mencoba membandingkan kebijakan ini. Mana yang lebih bagus kinerja guru yang disertifikasi melalui PLPG atau pelatihan dengan yang melalui dokumen-dokumen saja portofolio. Dan kondisi itu sudah terjadi, ex post facto. Nah, kalau penelitian kita setting seperti itu, umpamanya perbandingan kinerja guru yang disertifikasi melalui PLPG dan portofolio, itu umpamanya juga. Itu
tergolong kepada kausal komparatif. Di sini kita bisa juga nanti mengambil suatu kebijakan causal effect relationship juga, membuktikan di situ manakah jalan yang terbaik untuk diambil, ya. Tentu di sini ada hipotesisnya yang akan dijawab. Kemudian yang membedakannya di dalam tentang kausal komparatif biasanya kita tidak memberikan perlakuan gitu ya. Bedanya dengan eksperimen itu di situ. Kita tidak memberikan treatment. Nah, itu nanti ya. Oke, selanjutnya penelitian experimental research. Nah, saudara mungkin sudah pernah dengar penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen itu penelitian yang dilakukan dengan cara memanipulasi variabel. Makna memanipulasi itu memberikan treatment atau perlakuan terhadap suatu variabel. Itu adalah penelitian eksperimen. Kalau hakikat penelitian eksperimen itu adalah pembuktian kebenaran sebuah teori. Jadi kalau saudara bereksperimen, berarti saudara memberikan perlakuan ya dalam rangka menguji kebenaran sebuah teori. Sekurang-kurangnya ada 3 ciri khas penelitian eksperimen itu, saudara ya. Pertama ada manipulasi di situ, kemudian ada di situ treatment, perlakuan, manipulasi, ada manipulasi ya. Yang kedua ada pengontrolan, itu maksudnya ada pengontrolan. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol biasanya, dan yang ketiga itu ada pengukuran. Itu ciri khas eksperimen, terutama pada variabel Y ya, yang diukur itu pada variabel Y. Itu adalah penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen gambaran kasarnya, gambaran umumnya penelitian yang dilakukan dengan memanipulasi variabel dengan memberikan perlakuan tertentu, kemudian dari perlakuan tersebut menimbulkan gejala. Gejala itu yang dimunculkan oleh peneliti itu yang diukur. Nah, itulah kira-kira. Dan tujuannya tadi untuk pembuktian kebenaran sebuah teori. Ini cara ya, petanya bagaimana yang tampil pada layar saat sekarang itu menentukan jenis penelitian. Ada beberapa pertanyaan ya, ini dengan sistem pengguguran gitu ya. Pertanyaan pertama, causal effect relationship, apakah si peneliti itu ingin membuktikan hubungan sebab akibat? Kalau dijawab ya, next question, pertanyaan berikutnya, independent variable manipulated, apakah variabel bebasnya dimanipulasi? Apakah variabel bebasnya itu diberikan perlakuan, treatment, tindakan gitu ya? Kalau dijawab yes, jatuhnya ke eksperimen. Kalau jawab no, jatuhnya ke kausal komparatif. Berarti penelitian kausal komparatif juga membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi no untuk memberikan perlakuan atau independent variable manipulatednya tidak gitu ya. Sementara kalau yang dijawab no, causal effect relationship tidak membuktikan hubungan sebab akibat, pertanyaan berikutnya lagi, relationship prediction, apakah si peneliti itu ingin memprediksi hubungan? Nah, memprediksi hubungan, kita jawab yes, jatuhnya ke correlational research. Itu dia. Jadi penelitian korelasi tidak membuktikan hubungan sebab akibat, tetapi memprediksi hubungan. Nah, kalau you jawab juga tidak, ya saudara tidak jawab tidak, maka jawabannya kita bisa guess ya, kita bisa prediksi di antara dua, historical research atau descriptive research. Kalau waktunya sudah terjadi, jatuhnya ke historical. Tapi kalau waktunya sekarang, jatuhnya ke descriptive research. Itu dia. Kemudian sedikit lagi klasifikasi penelitian itu yang keempat berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan, para ahli juga mengelompokkan penelitian. Jadi penelitian itu sebenarnya paradigmanya dua saja, saudara ya. Paradigmanya seperti di awal tadi, kuali, kuanti gitu ya. Tetapi ada yang mengelompok-ngelompokkannya. Ada yang mengelompok-ngelompokkannya. Samalah kalau Bapak bercerita tentang klasifikasi ayam. Kalau ayam itu secara umum pasti klasifikasinya berdasarkan
jenis kelaminnya pasti dua saja ya, ayam betina, ayam jantan. Tetapi ayam betina, ayam jantan itu kalau kita lihat lagi, klasifikasinya banyak lagi. Ada yang mengklasifikasikan ayam itu berdasarkan tempat tinggalnya. Ada yang mengklasifikasikan ayam itu berdasarkan rasnya. Nah, itulah dia ilustrasinya. Kalau ayam itu diklasifikasikan berdasarkan tempat tinggalnya, mungkin ada ayam kampung, tinggal di kampung. Ada ayam hutan, tinggal di hutan. Ya, nah, itu berdasarkan tempat tinggal. Kalau berdasarkan rasnya mungkin ada ayam kate, pernah tidak dengar ayam kate gitu ya. Ada lagi ayam apa namanya? Ayam ras gitu. Kemudian ayam kalkun gitu. Ada lagi ayam apa lagi ya? Nah, banyak jenis-jenis ayam. Nah, begitu juga lah konteksnya kalau diilustrasikan dengan penelitian. Penelitian itu pada hakikatnya dia ini barangnya, tetapi para ahli mengelompokkannya berdasarkan apa. Ada itu sudah dikelompokkan. Ya, nanti bisa saudara baca banyak di dalam berbagai referensi. Ya. Jadi kalau berdasarkan tujuan penelitian itu ada yang untuk pengembangan teori, ya, mengembangkan khasana ilmu pengetahuan ataupun pengembangan teori dasar. Kalau pengembangan teori dasar itu biasanya jatuhnya ke basic research, penelitian dasar. Nah, kemudian ada applied research. Kalau applied research, dia tujuannya itu to prepare the data to make a decision making gitu. Mempersiapkan data untuk membuat suatu kebijakan. Katakanlah survei. Survei itu juga termasuk applied research ya. Ya, applied research. Kemudian ada lagi evaluation research, penelitian evaluasi. Kalau penelitian evaluasi itu dilakukan dalam rangka menilai pelaksanaan suatu kegiatan ataupun program. Itu penelitian evaluasi namanya. Ya. Kemudian ada lagi berdasarkan tujuannya, berarti ini untuk evaluasi. Ada lagi research and development, R&D. Nah, ini dia penelitian yang tujuannya mengembangkan yang tujuannya memecahkan sebuah masalah dengan cara mengembangkan suatu produk atau menghasilkan suatu produk. Research and development, R&D. Ciri khas dari R&D itu dia menyelesaikan sebuah masalah pada hari ini yang adaptable, yang valid, praktis, efektif dengan cara menghasilkan sebuah produk. Nah, ini sudah agak tinggi kalau research and development, ini prosedurnya agak sedikit panjang ya. Itu caranya. Jadi dengan menghadirkan sebuah produk. Kemudian ada lagi action research. Nah, action research itu penelitian tindakan ya. Memecahkan suatu masalah yang bersifat lokal, praktis, relevan dengan dunia kerja atau situasional sifat. Nah, kalau action research itu payungnya, pecahannya juga nanti ada kalau bagi guru disebut dengan classroom action research atau penelitian tindakan kelas. Itu tujuannya memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru di dalam proses pembelajaran yang bersifat spesifik masalahnya. Ini tergolong kepada classroom action research yang induknya action research. Ada lagi nanti itu participatory action research dan bermacam-macam lagi yang berinduk kepada payungnya action research ini. Jadi secara umum saja Pak menyampaikan gambaran ini, kita akan kupas. Ingat ya, kita akan kupas jenis-jenis penelitian itu pada Metopen 2, mulai dari penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian eksperimen, kausal komparatif, ya, penelitian survei, research and development, bahkan kalau perlu kita akan lakukan juga penelitian etnografi gitu ya, atau evaluation research. Nah, kalau basic research kayaknya agak sulit ini. Ya. Baik, mungkin itu saja singkat saja untuk pertemuan kita kali ini. Siap-siap untuk saudara mengikuti ujian akhir semester. Mudah-mudahan sukses, selalu jaga kesehatan, dan
Jangan lupa mengambil absensi di link yang sudah kita berikan sebelumnya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.